layanan bimbingan dan konseling, langsung dan tidak langsung. Halo teman-teman, presentasi ini dipersembahkan oleh saya sendiri, Siti Kurnia, bersama teman saya, Nova Karlina dan Cici Ambarwati, untuk memenuhi tugas mata kuliah Telaah Kurikulum dan Kapita Selekta SMP. Pertama, kita harus tahu dulu layanan bimbingan dan konseling itu apa. Nah, layanan bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan kepada peserta didik secara terus-menerus agar peserta didik dapat mencapai kemandirian dalam pemahaman dirinya, sehingga mampu beradaptasi dengan tuntutan keadaan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Layanan bimbingan dan konseling itu terdiri dari dua metode, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kita akan bahas layanan dan bimbingan konseling secara langsung terlebih dahulu. Layanan bimbingan dan konseling secara langsung adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan secara langsung, tatap muka, atau melalui online tanpa perantara. Layanan bimbingan dan konseling secara langsung terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, layanan konseling individual. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan secara khusus dan pribadi dalam wawancara antara konselor dengan konseli. Jadi, konseling individual ini dilakukan secara pribadi antara konselor dengan konseli, di mana konseli dalam keadaan mengalami kesulitan secara pribadi yang tidak dapat dia pecahkan sendiri. Nah, kemudian konseli ini meminta bantuan kepada konselor sebagai petugas yang lebih profesional. Konseling individual ditujukan pada individu normal yang menghadapi kesulitan baik dalam masalah pendidikan, pekerjaan, sosial, dan sebagainya. Tujuan dari konseling individual adalah agar konseli atau peserta didik ini mampu mengenali kondisinya, lingkungannya, permasalahan yang sedang dialaminya, serta kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, sehingga peserta didik mampu mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut. Yang kedua adalah konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya pemberian bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan bersifat penyembuhan. Layanan konseling kelompok ini merupakan layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Nah, masalah yang dibahas dalam bimbingan konseling ini merupakan masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Biasanya, mengenai masalah yang ingin dibahas dalam konseling kelompok ini, konselor dapat menetapkan sendiri masalah tertentu untuk dibahas atau berdasarkan dari masukan anggota kelompok. Tujuan umum dari konseling kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi peserta didik, khususnya kemampuan komunikasi antara anggota kelompok. Ada beberapa asas yang dipegang dalam pelaksanaan konseling kelompok, diantaranya asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Yang ketiga adalah bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial sebagai individu, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Selanjutnya, ada bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal adalah layanan dasar
yang menuntut guru BK melakukan kontak langsung dengan peserta didik di dalam kelas secara terjadwal. Layanan yang diberikan dalam bimbingan klasikal ini bisa berupa ceramah dengan disertai diskusi dan curah pendapat. Selanjutnya, yang kelima ada bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Bimbingan kelas besar atau lintas kelas merupakan bimbingan klasikal yang melibatkan peserta didik dari beberapa kelas dengan tingkatan yang sama atau berbeda sesuai dengan tujuan dari layanan tersebut. Misalkan, yang melakukan bimbingan kelas besar itu adalah kelas 10. Bisa dari berbagai kelas 10A, kelas 10B, kelas 10C, dan seterusnya. Atau dilakukan melibatkan beberapa kelas dengan tingkat yang berbeda, misalkan kelas 10A, kelas 10B, kelas 11A, kelas 11B, kelas 12A, kelas 12B, dengan tujuan dari layanan tersebut itu harus sama. Bimbingan kelas besar atau lintas kelas merupakan kegiatan yang bersifat pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan. Biasanya, materi dalam bimbingan kelas besar atau lintas kelas dapat berupa pengenalan lingkungan sekolah, talk show kesehatan reproduksi, atau seminar bahaya narkoba. Tujuannya adalah memberikan pengalaman, wawasan, serta pemahaman yang menjadi kebutuhan peserta didik dalam bidang perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang keenam adalah konsultasi. Konsultasi adalah layanan konseling yang diselenggarakan oleh guru BK terhadap peserta didik yang memungkinkan dengan layanan konsultasi tersebut peserta didik memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang tepat atau yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau permasalahan dalam hidupnya. Nah, konsultasi ini pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam bentuk tatap muka antara konselor dan konseli dengan melibatkan pihak ketiga. Jadi dalam konsultasi ini akan dilibatkan pihak ketiga sebagai perantara antara konselor dan konseli. Konsultasi dapat dilaksanakan di berbagai tempat dan berbagai kesempatan seperti di sekolah, di lingkungan keluarga, di tempat-tempat lain yang disetujui oleh konselor dan konseli tersebut. Layanan konsultasi ini bertujuan agar peserta didik dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, ada kolaborasi. Kolaborasi adalah suatu kegiatan kerjasama interaktif yang dilakukan antara guru BK dengan pihak lain, seperti guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, ahli lain, atau lembaga tertentu yang dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan dan melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling. Kolaborasi ini dilakukan dengan komunikasi dan berbagi pemikiran, gagasan, ide secara berkesinambungan yang akhirnya dapat membantu peserta didik dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya. Misalkan, masalahnya adalah tentang sulitnya siswa dalam belajar matematika. Maka guru BK setelah melakukan konseling dengan siswa tersebut bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran matematika untuk memberikan treatment yang tepat bagi peserta didik tersebut. Selanjutnya adalah alih tangan kasus. Alih tangan kasus merupakan kegiatan untuk memperoleh penanganan yang tepat dan tuntas bagi permasalahan yang dialami peserta didik dengan mengalihkan penanganan kasus atau masalah kepada pihak lain yang lebih kompeten atau profesional.
Nah, dalam masalah alih tangan kasus ini, biasanya kasus yang dialami atau dialih tangankan kepada pihak yang lebih profesional atau kompeten itu, misalkan masalah kriminal berat, penggunaan obat-obat terlarang atau narkoba, dan masalah mental yang kronis. Misalkan ada salah satu peserta didik yang ternyata ditemukan menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, selain ditangani oleh eh, guru BK, juga bisa dialih tangankan kepada ahli medis untuk bisa menangani si peserta didik ini agar ketergantungannya terhadap obat-obatan terlarang dapat dihentikan. Selanjutnya, ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru BK dengan cara mendatangi rumah peserta didik guna mendapatkan informasi mengenai kondisi di lingkungan keluarga terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Nah, dalam kunjungan rumah ini, guru BK juga dapat berkolaborasi dengan orang tua untuk dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Misalkan, kondisi keluarga peserta didik tersebut broken home. Nah, dalam kunjungan rumah ini, guru BK bisa menggali informasi terkait masalah yang dihadapi peserta didik dalam keluarganya, kondisi keluarganya seperti apa. Jika sudah ditemukan masalah, guru BK bisa berkolaborasi dengan orang tua atau memberikan masukan kepada orang tua bagaimana cara atau solusi yang tepat untuk mengatasi masalah peserta didik tersebut. Kemudian ada advokasi. Advokasi adalah layanan pendampingan kepada peserta didik yang mengalami perlakuan tidak mendidik, diskriminatif, malpraktik, kekerasan, pelecehan, dan tindak kriminal dengan mempengaruhi cara berpikir, perasaan, dan dalam bertindak untuk pencapaian perkembangan optimal peserta didik. Jadi misalkan seorang siswa mendapatkan masalah diskriminatif. Nah, guru BK bisa memberikan layanan advokasi, layanan pendampingan kepada peserta didik agar dia dapat mengungkapkan permasalahannya. Misalkan dia mengalami tindakan diskriminatif oleh temannya, dia tidak boleh diam saja. Dia bisa melaporkannya atau dia bisa mengadu kepada guru BK dengan perlindungan yang diberikan oleh guru BK. Kemudian yang terakhir adalah konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan kegiatan pendukung atau pelengkap dalam bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan peserta didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya kasus ini bertujuan untuk merundingkan terkait kasus atau masalah yang sedang terjadi guna memberikan penanganan dan jalan keluar yang tepat. Jadi, dari konferensi kasus ini, karena melibatkan berbagai pihak yang lebih kompeten dan profesional, kita sebagai guru BK dapat solusi atau jalan keluar yang lebih tepat, mendapatkan masukan-masukan yang lebih banyak, sehingga dalam menentukan langkah selanjutnya dalam mengatasi permasalahan peserta didik itu lebih tepat karena lebih banyak referensi. Selanjutnya mengenai layanan. Oke, nah selanjutnya adalah layanan bimbingan dan konseling secara tidak langsung. Nah, maksud dari layanan bimbingan dan konseling secara tidak langsung ini adalah
Bentuk layanan bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan media sebagai alat bantu, mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling konkret, guna menyampaikan pesan, memperjelas pesan, dan mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, serta tenaga si pembimbing itu sendiri. Untuk layanan bimbingan dan konseling tidak langsung yang pertama adalah papan bimbingan. Nah, papan bimbingan ini digunakan untuk menunjukkan materi bimbingan dan konseling yang berisi artikel, gambar, bagan, poster, atau objek dalam bentuk 3 dimensi. Nah, objek dalam bentuk 3 dimensi ini kalau misalkan di sekolah sendiri itu bentuknya kayak mading ya, semacam mading kayak gitu. Nah, di situ bisa ditempel, contohnya misalkan menempelkan puisi atau pesan-pesan moral atau aturan-aturan yang harus ditepati di sekolah. Atau misalkan salah satu contohnya kalau misalkan dalam bentuk 3 dimensi itu kayak pohon karir. Nah, di situ kan ada bentuk 3 dimensi pohon di mana di daun-daunnya itu dituliskan karir-karir apa nih yang bisa kalian capai atau bisa peserta didik capai di kehidupan berikutnya. Bisa misalkan di situ ada polisi. Bentuk layanan bimbingan dan konseling secara tidak langsung yang kedua adalah leaflet. Nah, leaflet sendiri adalah salah satu bentuk publikasi singkat yang mana biasanya berbentuk selembaran atau brosur yang dibuat dengan tampilan yang menarik. Nah, leaflet dalam bimbingan dan konseling itu sendiri biasanya berisikan informasi pada 4 bidang layanan, mulai dari pribadi, sosial, karir, dan belajar beserta waktu dan tempat pelaksanaan layanan tersebut. Sebagai contoh, misalkan satu sekolah akan melakukan bimbingan dan konseling secara skala besar, dilakukan di aula dengan waktu dan tempat tertentu. Nah, si sekolah itu bisa membuat leaflet beberapa hari sebelumnya untuk dibagikan supaya siswa itu paham bimbingan itu akan berjalan seperti apa, tujuan utamanya seperti apa. Berikutnya adalah media audio. Media audio adalah bentuk media layanan bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan indera pendengaran. Dengan media audio diharapkan dapat membantu merangsang pikiran dan perhatian peserta didik, terutama untuk mereka yang nyaman dengan gaya belajar auditori. Sebagai contoh, bisa menggunakan speaker yang terhubung langsung ke beberapa kelas, di mana guru BK bisa memberikan informasi secara langsung dan menyeluruh dengan memanfaatkan media audio tersebut. Atau untuk saat ini bisa menggunakan podcast, di mana siswa bisa kapan saja mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh guru BK. Berikutnya adalah media audiovisual. Media audiovisual sendiri adalah bentuk layanan bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan indera penglihatan dan pendengaran. Sebagai contoh misalkan bisa berupa video atau misalkan berupa film pendek guna menyampaikan informasi-informasi layanan bimbingan dan konseling dalam bentuk film. Berikutnya adalah peminatan peserta didik. Peminatan peserta didik adalah suatu proses dalam pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik dalam bidang keahlian yang ada didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada. Nah, dalam pelaksanaan peminatan peserta didik sendiri, guru BK berperan penting dalam pemberian layanan ini, dalam peminatan ini. Sebagai contoh, misalkan guru BK bisa melakukan assessment untuk mengetahui minat bakat si peserta didik itu. Bisa misalkan dengan tes minat dan bakat agar mereka diarahkan. Kalau untuk di SMK bisa dalam hal penjurusan atau misalkan dalam pemilihan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat dari hasil asesmen tersebut. Kemudian ada tujuan peminatan peserta didik SD atau MI. Di sini tujuan peminatan peserta didik SD atau MI untuk mengarahkan peserta didik atau MI memahami bahwa pendidikan SD merupakan pendidikan wajib yang harus ditempuh oleh seluruh warga Indonesia. Jadi SD merupakan pendidikan yang pertama yang harus ditempuh oleh warga negara Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yang lebih tinggi, yaitu SMP atau MTS. Nah, di sini peserta didik diminta untuk memahami benar-benar semua mata pelajaran.
Kemudian ada tujuan peminatan peserta didik SMP atau MTS. Di sini tujuannya untuk mengarahkan peserta didik memahami dan mempersiapkan diri bahwa semua warga negara Indonesia wajib mengikuti pelajaran di sekolah sampai jenjang SMP atau MTS dalam rangka wajib belajar 12 tahun. Jadi seluruh warga negara Indonesia benar-benar diwajibkan untuk mengikuti pelajaran selama 12 tahun. Terus yang kedua ada peserta didik memantapkan minat pada semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang pada studi lanjutan yang menadai pilihan kelak di jenjang SMA atau MA sesuai dengan kemampuan dasar, bakat, dan minatnya. Jadi di sini di SMP peserta didik harus mampu memahami semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang kelak di SMA akan menjadi pelajaran yang benar-benar ia kuasai dan sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri, bakatnya, dan minatnya. Karena di SMA, peserta didik sudah dijuruskan dengan kemampuan dirinya sendiri atau kemampuan yang dimiliki. Terus yang ketiga, ada mempersiapkan peserta didik untuk menentukan pilihan kelompok mata pelajaran dan pilihan mata pelajaran pada jenjang SMA atau SMK. Di sini peserta didik mendapatkan informasi tentang peminatan sehingga dapat menyesuaikan pilihan dengan potensi dirinya. Jadi di sini peserta didik sudah mendapatkan informasi bahwa nanti dia di SMA itu mendapatkan peminatan sesuai dengan potensi dirinya sendiri. Kemudian di sini ada tujuan peminatan peserta didik SMA atau MA. Di sini tujuannya untuk mengarahkan peserta didik memahami dan mempersiapkan diri bahwa yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. Nah, di sini peserta didik SMA harus sudah mampu mampu hidup mandiri di kalangan masyarakat, mampu bersosialisasi, terus sudah memiliki kematangan pikirannya, potensi dasarnya, terus sudah bisa menentukan bakat dan minatnya dan keterampilan yang dimilikinya. Yang kedua ada memberikan kesempatan bagi peserta didik memilih dan menentukan peminatan kelompok mata pelajaran. Di sini peserta didik sudah diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan peminatan kelompok mata pelajaran yang benar-benar dia kuasai sesuai dengan kemampuan dasar yang dia punya. Seperti misalnya di SMA, anak ini di SMP-nya sudah benar-benar menguasai mata pelajaran IPA. Nah, saat dia masuk ke SMA, dia mendapatkan jurusan sesuai dengan minat yang dia miliki atau potensi yang benar-benar dia kuasai, seperti dia masuk jurusan IPA. Yang ketiga, ada peserta didik memahami potensi diri untuk mendapatkan
studi lanjutan ke perguruan tinggi sesuai pilihan dan pendalaman mata pelajaran sewaktu di SMA. Nah, di sini peserta didik menentukan bahwa kelak saat dia memasuki dunia perguruan tinggi seperti kuliah, dia sudah mempunyai bakat atau potensi yang sesuai dengan yang dia kuasai di SMA. Misalnya di SMA dia mendapatkan jurusan IPA sesuai dengan potensi dirinya. Untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, dia memilih jurusan yang berkaitan dengan mata pelajaran IPA seperti masuk ke perguruan tinggi jurusan kedokteran, terus kimia, yang lainnya yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA. Atau peserta didik memahami berbagai jenis pekerjaan. Jika dia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, dia sudah memiliki potensi dirinya. Biasanya dia di SMA masuk jurusan IPS. Nanti setelah dia keluar dari SMA, dia tahu kemampuan yang dimiliki dia yang berhubungan dengan mata pelajaran IPS atau jurusan IPS. Dia bisa saja masuk atau bekerja di dunia seperti keuangan, yang berhubungan dengan ekonomi, terus dan lain-lainnya. Atau dia di SMA mendapatkan jurusan IPA. Setelah dia bekerja, dia memilih untuk bekerja di pabrik obat-obatan, terus di klinik yang berhubungan dengan kemampuan yang dia miliki. Kemudian ada tujuan peminatan peserta didik SMK. Nah, di sini tujuannya membantu mengarahkan peserta didik supaya setelah dia keluar dari SMK dapat bekerja dan di bidang tertentu sesuai dengan bidang studi keahlian yang telah dipelajarinya selama studi di jenjang SMK. Misalnya, dia di SMK jurusan akuntansi. Setelah dia keluar dari SMK, dia bekerja di perbankan. Atau peserta didik akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Dia di SMK jurusan administrasi. Di SMK dia akan memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan potensi dirinya seperti manajemen perkantoran, terus administrasi dan yang lainnya. Kemudian ada fungsi peminatan peserta didik. Yang pertama, fungsinya adalah pemahaman. Di sini peserta didik dapat memahami kemampuan, minat, bakat, dan potensi peserta didik serta lingkungan yang mendukung pilihan masing-masing peserta didik. Yang kedua ada pencegahan. Di sini mencegah berbagai masalah yang dapat mengganggu berkembangnya kemampuan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang ketiga, pengentasan. Mengentaskan masalah peserta didik yang berhubungan dengan pilihan peminatan kelompok mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman mata pelajaran. Kemudian ada fungsi peminatan peserta didik. Di sini ada dua fungsi. Yang pertama, pemeliharaan dan pengembangan. Mengembangkan dan memelihara kemampuan, minat, bakat, dan potensi peserta didik secara optimal. Di sini peserta didik mampu mengembangkan kemampuan
dirinya sendiri, kemampuan minatnya, dan mampu memelihara kemampuan minatnya. Yang kedua ada advokasi. Di sini advokasi pembelaan peserta didik dari berbagai kemungkinan yang mencederai hak mereka dalam pengembangan kemampuan, minat, bakat, dan potensi dirinya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.